Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang memerintahkan kita untuk terus bertakwa kepadanya. Takwa itu berarti menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Bentuk takwa yang paling utama adalah mempertahankan iman dan menjaga tauhid kita. Takwa juga diwujudkan dengan meninggalkan larangan Allah. Di antaranya adalah menjaga diri dari membicarakan orang lain. Pada hari Jumat penuh berkah ini, kita diperintahkan bersawalat kepada Nabi akhir zaman, suri teladan kita semua, yaitu Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW sebagai suri teladan kita mengajarkan untuk tidak banyak mengetahui kejelekan orang lain, agar kita memiliki salimus sodok atau hati yang bersih. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud 460 dan At-Tirmizi 3896 dan sampai 3897. Tetapi hadis ini dinilai lemah atau dhaif. Meskipun status hadis ini lemah, pesan moralnya relevan, menjaga hati agar tidak tercemari prasangka buruk terhadap orang lain. Kita diajarkan untuk lebih fokus pada introspeksi dan memperbaiki kekurangan diri sendiri daripada mencari kesalahan orang lain. Seringkali tidak menyadari betapa banyaknya aib kita sendiri, sementara mudah sekali melihat kekurangan orang lain. Hal ini ditegaskan dalam nasihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, Ya syira ahadkum qada tafi aini akhihi wayansal jizala aujis fi aini nafsih. Salah seorang dari kalian mampu melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tapi lupa dengan kayu besar di matanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dalam Abadul Mufrad nomor 592. Dalam bahasa kita ada pepatah yang menggambarkan hal ini. Semut di seberang laut tampak, gajah di pelupuk mata tak terlihat. Pesan ini mengingatkan kita untuk selalu merenungi kesalahan diri sendiri sebelum menyibukkan diri dengan kesalahan orang lain. Orang yang fokus memperbaiki diri tidak akan menyia-nyiakan waktu untuk membicarakan keburukan orang lain. Apalagi kita tidak mengetahui hakikat keadaan hati mereka. Hal ini sejalan dengan peringatan tentang ghibah, yaitu membicarakan keburukan orang lain yang tidak disukainya. Meskipun hal itu benar adanya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bertanya, tahukah kamu apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Rasulullah SAW bersabda, ghibah adalah kamu membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang tidak ia sesukai. Seseorang bertanya, bagaimana yang saya bicarakan itu benar? Rasulullah SAW
menjawab, "Jika benar, berarti kamu menggibahinya atau mengunjinginya. Jika tidak benar, berarti kamu memfitnahnya atau menuduh tanpa bukti." Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Meskipun ghibah pada umumnya dilarang, ada beberapa keadaan tertentu di mana hal itu diperbolehkan untuk tujuan syar'i. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan adanya pengecualian. Pengecualian ini dengan cara-cara tertentu yang harus dipenuhi. Hal ini beliau sampaikan dalam kitab beliau, yaitu Riyadhus Shalihin. Yang pertama, mengadu kezaliman. Ketika mengadukan kezaliman kepada pihak berwenang, misalnya si fulan telah menzalimi saya. Yang kedua, meminta bantuan menghentikan kemungkaran. Meminta bantuan kepada orang yang mampu menghentikan kemungkaran. Misalnya, si fulan telah melakukan hal ini, tolong agar dia kembali ke jalan yang benar. Ketiga, meminta fatwa. Ketika meminta fatwa, misalnya bertanya, "Saudaraku telah menzalimi saya, apa yang harus saya lakukan?" Empat, memberi peringatan kepada kaum muslimin. Contohnya, memperingatkan tentang kelemahan hafalan seorang perawi hadis untuk menghindari keracunan dalam ilmu. 5. Menyebutkan orang terang-terangan bermaksiat. Membicarakan orang yang bermaksiat yang dilakukan terang-terangan, bukan aspek lainnya. Nomor 6. Menggunakan julukan yang sudah dikenal. Menyebut orang dalam julukan yang dikenal seperti si buta jika diperlukan untuk identifikasi, namun lebih baik menggunakan kata-kata yang tidak menyakitkan. Namun pengecualian ini tidak boleh dijadikan alasan untuk bebas berbicara buruk tentang orang lain. Allah Ta'ala memberikan peringatan dalam firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Jangan mencari keburukan orang lain dan jangan mengunjing satu sama lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik padanya. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang." Ayat ini dengan jelas melarang perbuatan ghibah dan menggambarkan sebagai tindakan yang menjijikkan. Ibaratkan seperti memakan daging saudara yang telah mati. Ibnu Katsir rahimahullah menegaskan bahwa larangan ghibah ini disepakati oleh seluruh ulama atau ijma, kecuali dalam situasi tertentu yang membawa maslahat yang jelas. Peringatan keras tentang bahaya ghibah yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu dalam Musnad Imam Ahad. "Tak kala aku cerahkan, aku melewati suatu kaum yang memiliki buku-buku dari tembaga yang mereka gunakan untuk mencakar wajah dan dada sendiri. Aku pun bertanya, 'Wahai Jibril, siapakah mereka?' Ia menjawab, 'Mereka adalah orang yang memakan daging manusia dan menodai kehormatan mereka.'" Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika dosa ghibah adalah demikian, bagaimana agar kita menghindari dosa ghibah, terutama saat berada di perkumpulan yang sering ditemukan pembicaraan dosa dan membicarakan jelek orang lain? Ada beberapa cara. Yang pertama, tetap mengingatkan dengan cara yang baik. Contohnya, maaf. Nomor 2, mengubah topik pembicaraan.
Nomor 3, menghindari memberikan respon. Nomor 4, hindari bergabung jika tidak mampu menahan. Nomor 5, ingatkan diri akan bahaya gibah. Nomor 6, jika kemungkinan, ajak mereka melakukan kegiatan bermanfaat seperti membaca buku Islami bersama, berdiskusi tentang ilmu agama, dan saling berbagi inspirasi positif. Nomor 7, berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan untuk menjaga lisan dan menghindari perkumpulan membawa dosa. Fokus utama seorang muslim seharusnya adalah memperbaiki diri, bukan mencari-cari kesalahan orang lain. Hindarilah ghibah untuk menjaga hati tetap bersih dan lisan dari dosa. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamda lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah usini nafsi iyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Demikian pidato singkat atau khutbah Jumat kita pada hari ini. Semoga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.